Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini kita masih membahas pelajaran 15 menit dengan tema bagaimana dapat menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus adalah pengalaman yang luar biasa dan sangat pribadi. Hal ini melibatkan iman kita kepada Kristus. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang mau menerima Roh Kudus adalah iman kepada Yesus Kristus, yaitu iman atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, atau kita sebut lahir baru ya. Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada mereka yang beriman kepada Yesus. Ini sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 38-39. Di ayat 38 berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, ini perkataan Yesus ya. Dalam Alkitab saya tulisannya berwarna merah, itu pertanda bahwa Yesuslah yang berbicara. Jadi Yohanes 7, 38-39 berkata, barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh Kudus hanya dapat diterima oleh seseorang yang telah mengalami lahir baru. Jika orang Kristen benar-benar telah menerima Yesus ke dalam hati mereka dan mereka menerima juga sumur kehidupan yang menyertainya ya. Lalu mengapa begitu banyak orang itu masih bilang bahwa mereka haus? Sebenarnya kita tidak perlu mengemis-ngemis kepada Tuhan. Kita hanya perlu memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 14 dan Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 4 ayat 14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan di Yohanes 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini adalah fakta dan janji yang luar biasa yang kita perlu mengingat selalu. Yesus berkata bahwa begitu kita minum air hidupnya melalui kelahiran baru, kita tidak akan pernah haus lagi. Apakah yang kita rasakan adalah kebenaran? Jadi mana? Sebenarnya benar ya. Secara alami jiwa kita berfluktuasi sepanjang waktu. Ada saat-saat ketika kita merasakan lebih banyak air hidup Yesus yang dalam jiwa kita daripada di saat-saat yang lain. Tapi dalam roh kita yang telah lahir baru tidak ada fluktuasi. Tidak kekurangan sukacita damai sejahtera tidak berkurang sedikit pun. Kita terus-menerus dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Oleh karena itu dalam roh kita terus-menerus dipasok dengan air hidup ini. Mereka yang haus adalah orang-orang yang tidak berjalan dalam roh. Di dalam berjalan dalam roh tidak ada rasa haus. Mereka yang hidup dalam roh selalu dalam keadaan puas. Nah, perhatikan bahwa sumur air hidup ini memancar sampai kepada hidup yang kekal, yaitu keintiman dengan Bapa. Itu seperti sumber mata air ya. Jadi bukan sumur biasa yang harus dipompa. Nah, kehidupan Allah seharusnya mengalir begitu saja dari kita. Dan itu terjadi ketika pikiran kita tertuju hanya kepadanya ya. Di Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi begitu kita datang kepada Yesus, dia berkata kita tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Ini sudah pasti berbicara dalam pengertian rohani. Jadi mengapa begitu banyak orang Kristen berbicara dan bernyanyi tentang rasa haus dan lapar akan Tuhan? Kalau mereka berbicara tentang hasrat akan Tuhan, maka saya bisa mengerti, kita bisa menyetujui mengenai rasa haus dan lapar ini.
Tapi orang sering menggunakan istilah lapar dan haus akan Tuhan ini dalam konteks untuk menggambarkan keadaan emosional negatif yang seharusnya tidak ada setelah seseorang dilahirkan kembali. Kata putus asa, ya kata-kata hampir tanpa harapan, kritis, kehilangan semua harapan, sedih, kecewa, adalah kata-kata yang seharusnya tidak ada lagi dalam setiap orang yang telah menerima Roh Kudus. Saya juga masih mendengar orang menyanyikan mengenai betapa mereka haus dan lapar, putus asa akan Tuhan dan mereka mengerang karena mereka tidak memanfaatkan persatuan dan persekutuan yang tersedia bagi kita semua melalui Roh Kudus. Oleh karena itu jenis lapar dan haus seperti ini disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpercayaan kita. Nah, mereka yang datang kepada Yesus seharusnya tidak pernah putus asa atau putus harapan lagi. Mengapa? Karena mereka memiliki air hidup tepat itu ada di dalam diri mereka sebagaimana kita tadi telah membaca ya dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ya. Yang harus kita lakukan adalah minum kapan saja kita mau. Jadi syarat untuk menerima Roh Kudus adalah hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang disebut dengan kelahiran baru. Nah, di dalam kitab Yohanes 20 ayat 22 berkata, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Murid-murid Yesus menerima Roh Kudus. Namun beberapa hari kemudian mereka dibaptis di dalam Roh Kudus. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 ya. Saya akan bacakan. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita perhatikan dan bandingkan kejadian-kejadian dalam dua ayat di atas ya. Di Yohanes 20 ayat 22 dan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Di dalam Yohanes 20 ayat 22 murid-murid menerima Roh Kudus. Sedangkan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, murid-murid yang sama menerima kepenuhan Roh Kudus. Yang artinya ini ditenggelamkan secara luar dan dalam ke dalam Roh Kudus. Kenapa? Apa tujuan dari seorang menerima Roh Kudus? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan telah memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Bukan hakim dan juri ya. Saksi hanya menceritakan apa yang telah mereka alami. Dengan demikian itu memberikan bukti atas kebenaran atas sesuatu. Ya kita harus bersaksi dalam perkataan dan perbuatan tentang kebenaran Yesus yang hidup di dalam kita. Jadi seseorang yang sudah lahir baru dapat juga menerima Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Di Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17 berkata bahwa ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Petrus dan Yohanes ketika mendengar orang-orang sudah menerima firman Allah, maka keduanya berdoa dan menumpangkan tangan buat orang-orang Samaria. Dan mereka menerima Roh Kudus. Jadi salah satu tanda juga orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Di Kisah Rasul 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kitalah yang mulai berkata-kata. Kata-kata apa yang kita ucapkan? Tentu saja kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Di dalam kita sudah ada perkataan-perkataan roh. Tinggal kita mengeluarkan dari mulut kita dengan iman. Perkatakan saja dengan iman. Ya kita tahu bahwa itu dari Roh Kudus, bukan dari iblis, bukan dari diri kita, tetapi dari Roh Kudus ya. Jadi salah satu tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus
Salah satu tanda ya Bapak Ibu ya, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan kemudian ada tanda-tanda yang lain, ada karunia-karunia lain yang bekerja. Ada nubuatan, bisa tiba-tiba kesembuhan terjadi. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, roh kita lah yang berdoa. Itu di 1 Korintus 14 ayat 14 ya. Dan kemudian mulai menarik air hidup itu keluar. Ini yang saya sampaikan di awal-awal. Kitalah yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang memberikan kepada kita perkataan-perkataannya. Ketika kita mulai berkata-kata dalam bahasa roh, itu seperti menarik air hidup itu keluar. Jadi di Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di Kisah 2 ayat 38-39, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Di 1 Korintus 1 ayat 7 berkata, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, bagi yang kita yang sudah menerima Roh Kudus, bagi yang belum menerima Roh Kudus, mau nggak kita meminta kepada Dia, percaya, menerima dan mulai berkata-kata dan menyembah Allah dalam bahasa-bahasa yang Allah berikan kepada kita. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa yang luar biasa Bapak Ibu. Di dalam kita berkata-kata bahasa roh, ini kita sebenarnya memasuki alam roh. Kita menarik hal-hal yang di dalam roh, tentu saja ini di dalam roh, rohani yang saya maksud ini di dalam keberadaan roh Tuhan. Ya, di Yohanes 4 ayat 24 berkata Allah adalah roh ya. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang kita lakukan setiap hari. Kita berbahasa roh sambil kita mendeklarasikan firman. Kita menyembah Tuhan dalam roh, kita mendeklarasikan firman, kita menyembahnya dalam kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang kita deklarasikan ini, apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, yang sudah selesai Yesus lakukan di atas kayu salib, itu yang kita deklarasikan Bapak Ibu. Dan kita bisa katakan amin. Dan saya mendorong kepada Bapak Ibu juga semua untuk mulai bernubuat. Ya, mulai mengeluarkan kata-kata nubuatan. Ini untuk membangun jemaat. Puji Tuhan ya. Kita setiap hari kita bisa berdoa, berbahasa lidah. Kita mulai melatih roh kita, mulai melatih jiwa kita ini untuk lebih peka kepada apa yang ada di dalam roh kita. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bisa menerima Roh Kudus itu melalui ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, tadi ayatnya sudah disampaikan, kita bisa menerima Roh Kudus. Kita bisa menerima baptisan Roh Kudus, yang membaptis itu adalah Yesus, yang dibaptis itu adalah kita, orang-orang percaya. Dibaptisnya ke dalam media. Medianya apa? Roh Kudus. Jadi kita betul-betul dibenamkan, ditenggelamkan ke dalam Roh Kudus. Dan itu satu peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya tadi juga katakan bahwa salah satu tanda ketika kita menerima baptisan Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh. Tapi tidak selalu ya Bapak Ibu ya, tidak selalu langsung keluar bahasa rohnya itu. Tetapi kita percaya bahwa kita sudah dibenamkan di dalam Roh Kudus. Yesus sendiri yang membaptis kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menerima baptisan dalam Roh Kudus, tetaplah aktif berbahasa roh. Ada begitu banyak manfaat saat kita berbahasa roh ya. Kita bisa berbahasa roh di mana saja, kapan saja. Tidak perlu terlalu memberikan waktu secara khusus, tetapi kita tahu bahwa kita bisa berbahasa roh di mana saja dan kapan saja.
pengalaman pribadi saya, kenapa saya tidak bisa menerima begitu lama menerima baptisan Roh Kudus? Karena saya masih merasa tidak layak. Saya merasa bahwa ada hal-hal yang harus dalam kehidupan saya harus saya bereskan. Saya harus benar-benar kudus. Padahal saya tidak bisa menerima kekudusan itu karena perbuatan baik saya. Ya, kita harus perlu menerimanya itu dari Kristus sendiri. Amin, puji Tuhan. Demikian renungan pelajaran 15 menit firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.